warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku MTS Surya Buana, kembali lagi dengan Bu Miftah dalam pembelajaran PKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan sumber dan sifat dari macam-macam norma. Kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan apa artinya kebiasaan, cara, adat istiadat, ataupun tata kelakuan. Nah, sekarang izinkanlah Bu Miftah akan menjelaskan kembali materi yang sama di bab 2, tetapi subbabnya berbeda, yakni sumber dan sifat dari macam-macam norma. Kompetensi dasar yang akan kita capai yakni memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan keterampilan yang akan kita peroleh nanti yakni mengkamanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari norma, serta siswa dapat menyebutkan macam-macam norma dan sifat-sifatnya. Yang pertama akan kita bahas yakni apa itu norma. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar di di SD dulu kaitannya dengan pembelajaran norma, yakni norma adalah aturan, kaidah, ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang dibuat untuk mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi fungsi dari norma ini adalah mengatur masyarakat supaya tertib dan teratur meskipun sifatnya tidak tertulis. Nah, seperti itu. Jadi sebagai pengendali masyarakat juga. Adapun macam-macam dari norma, ini ada 4, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Nah, Bu, apakah ini boleh dibolak-balik? Boleh, karena ini tidak harus sistematis. Jadi boleh dibolak-balik urutannya, misal norma agama dulu atau norma hukum dulu, tidak apa-apa. Yang penting tidak salah dalam mengartikan setiap norma. Kita akan membahas norma yang pertama, yakni norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani manusia yang mengarahkan kepada kebaikan dan kejujuran. Nah, norma kesusilaan ini bedanya dengan norma yang lain karena bersumber dari dirinya sendiri. Dirinya pengen berbuat baik apa enggak itu tergantung dari hati nuraninya masing-masing tanpa terpengaruh oleh orang lain. Nah, Bu Miftah akan memberikan contoh satu gambar di sini. Nah, diilustrasikan ada orang yang ingin membantu hewan tersesat di atas pohon. Nah, tidak bisa turun sehingga dibantu. Nah, ini termasuk norma kesusilaan yang kaitannya dengan kebaikan. Nah, berarti bisa kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Miftah akan menunjukkan penyimpangan dalam norma kesusilaan, tetapi tidak perlu dicontoh karena ini hanya pengetahuannya saja. Misal di sini. Nah, kalian pasti tahu itu videonya siapa. Itu adalah Mr. Bean ketika ujian dia mencontek. Nah, ini sesuatu yang tidak jujur. Makanya Bu Miftah tadi menyebutkan penyimpangan dalam norma kesusilaan. Bu Miftah kasih tanda X biar tidak kalian contoh. Norma yang kedua akan Bu Miftah jelaskan kaitannya dengan norma kesopanan.
Nah, norma kesopanan ini bisa saja dikatakan mudah kalau kalian terbiasa untuk melakukannya, tetapi akan terasa susah ketika kalian tidak terbiasa untuk melakukannya. Pengertian dari norma kesopanan adalah perilaku terpuji yang mencerminkan adat istiadat, sopan santun, dan tata krama. Nah, norma kesopanan ini beda dengan norma kesusilaan, karena norma kesopanan ini bisa muncul sumbernya dari pergaulan manusia. Jadi kalau teman-teman kalian itu adalah anak-anak yang sopan, maka kalian bisa terpengaruh untuk melakukan sesuatu hal dengan sopan santun. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang dikaitkan dengan anak-anak kepada orang yang lebih tua, biasanya seperti itu. Atau bisa saja anak dengan anak, bisa kaitannya dengan norma kesopanan, tetapi yang lebih utama adalah anak kepada orang tua. Nah, di sini Bu Muta akan memberikan contoh. Nah, ini adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua ketika mau keluar atau mau pergi ke sekolah mengaji, selalu salim terlebih dahulu. Di sini sudah ada ayatnya yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa suhdullahi fi suhdil walidain. Yang artinya keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Makanya ada peribahasa yang menyebutkan melakukan sesuatulah sesuai dengan nasihat orang tua. Kalau misalnya tidak diridhoi oleh orang tua, lebih baik jangan dilakukan, karena itu adalah kaitannya dengan amalan-amalan yang ada di agama kita. Nah, di sini Bu Muta kasih centang karena itu termasuk sopan santun. Nah, di sini juga Bu Muta tunjukkan sikap yang tidak terpuji. Nah, ada seseorang yang naik angkutan umum, ketika tidur kakinya ditaruh di kursinya orang. Nah, ini termasuk sikap yang tidak sopan, sehingga kalian tidak boleh melakukannya. Selanjutnya, norma agama. Nah, norma agama ini kaitannya dengan ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Nah, norma agama ini bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di situ sudah dicantumkan bagaimana kita harus berperilaku yang baik. Contoh di sini adalah Bu Muta kasih seseorang yang memberikan zakat kepada orang yang kurang mampu, maka termasuk dalam norma agama, karena itu adalah perintah Allah. Di sini Bu Muta kasih contoh norma agama. Nah, ada kaitannya dengan pernikahan sesama jenis. Mohon maaf, ini contohnya seperti ini karena ini tidak diperbolehkan atau larangan Allah, kaitannya dengan pernikahan sejenis. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum jelas sumbernya dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, norma hukum di sini kalau diartikan ketentuan atau aturan yang dibuat oleh badan negara. Badan negara ini adalah pemerintah yang Bu Muta sebutkan tadi. Sifatnya mengikat. Artinya mengikat berarti seperti tali, kalau diikat berarti kalian harus terikat, akan tidak bisa terlepaskan ketika kalian sebagai warga negara itu ibaratnya, dan wajib ditaati oleh seluruh warga. Jadi kalau sudah kaitannya dengan norma hukum yang dibuat oleh peraturan pemerintah, berarti harus dijalankan oleh warga negaranya, termasuk Bu Miftah dan anak-anakku semuanya. Contoh di sini, nah ini ada ilustrasinya, ada mobil ketika merah berhenti, ketika hijau lampunya, nah langsung berjalan. Itu contoh menaati peraturan lalu lintas. Jangan dibalik anak-anak, ketika merah kalian malah
jalan lurus gitu. Ketika hijau kalian berhenti, nanti malah diklakson yang di belakang gitu ya, ya. Maka Bu Mita kasih contoh checklist yang perlu kalian lakukan ketika ada di jalan raya. Jadi karena kalian masih di bawah umur, tidak boleh mengendarai sepeda motor ataupun mobil, bisa saja disampaikan kepada orang tua kalian. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua yang tidak boleh kalian lakukan, ini agak humor sedikit ya, Nak ya. Jadi ada yang dinamakan kuntilanak. Nah, sekarang ini kan sering ada prank jadi hantu, jadi pocong, jadi kuntilanak. Nah, ini melebihi itu, Nak. Jadi mengendarai sepeda motor sudah tidak pakai helm, menakut-nakuti warga. Nah, kalau diambil dari hukumnya itu nanti akan mendapatkan pasal berlapis. Pasal berlapis itu gimana, Bu? Sudah tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan melakukan penipuan kepada warga atau masyarakat sekitar. Nah, ini tidak boleh ditiru anak-anak. Maka dari itu Bu Mita kasih tanda silang. Nah, itu tadi macam-macam dari norma. Sekarang kaitannya dengan tujuan adanya norma. Norma tidak tertulis kok harus dilakukan, Bu. Nah, macam-macam norma tadi tidak tertulis semua kecuali norma hukum, karena norma hukum tadi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, tujuan diadakannya norma yang pertama adalah sebagai pedoman atau arahan serta tata tertib bagi masyarakat agar tercipta kehidupan masyarakat yang teratur dan tentram. Nah, kalau ada aturan pasti akan lebih tertib, Nak. Yang kedua, untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Seperti tadi Bu Mita kan sudah ngasih contoh. Yang benar Bu Mita kasih checklist, yang tidak benar itu Bu Mita kasih tanda silang. Berarti tidak boleh ditiru atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian yang bisa Bu Mita sampaikan. Sebelum Bu Mita kasih kesimpulan, silakan anak-anakku mengisi tabel di bawah ini. Ada macam-macam norma, silakan kalian cari sumbernya. Misal, norma kesusilaan bersumber dari apa? Perbuatan positifnya tadi seperti apa? Perbuatan negatifnya tadi yang Bu Mita kasih silang, contohnya apa? Silakan kalian sebutkan di sini. Bu, apa boleh cari contoh yang lain kaitannya dengan perbuatan positif negatifnya? Boleh sekali, tetapi wajib mencantumkan apa yang Bu Mita contohkan tadi. Paham ya anak-anak ya? Kalau dirasa kurang paham, nanti boleh bertanya di Google Classroom selanjutnya. Demikian yang bisa Bu Mita jelaskan. Tadi yang pertama kaitannya dengan pengertian norma, yang kedua kaitannya dengan macam-macam norma, yang ketiga kaitannya dengan tujuan norma itu apa. Sekian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.